ya. Jadi kapan Anda kapan Anda menegakkan diagnosis kurang pengetahuan tentang penyakit? Kapan Anda menegakkan diagnosis tentang kekerasan pada anak, ya? Nah, itu baca dari definisinya, ya. Nah, di buku Nanda tersebut kan ada definisinya. Dan kira-kira data-data yang Anda data-data yang Anda kumpulkan itu, ya, hasil analisis Anda, ya, sesuai atau tidak untuk ditegakkan diagnosis keperawatan tersebut, gitu ya. Jadi lihat definisinya, ya, kemudian simpulkan, ya, apakah diagnosis itu bisa ditegakkan atau tidak berdasarkan data-data yang sudah Anda peroleh, ya, hasil dari pengkajian, ya. Oke, begitu ya. Oke, saya rasa tidak ada yang sulit ya. Cuman jadi kalau misalnya mau negakin diagnosis, analisis data dulu, terus nanti sesuaikan ya dengan yang ada di sini. Nah, biar mudah gitu ya, ngelihatnya jangan dari diagnosisnya dulu, dari kelasnya aja dulu. Ya, dari kelasnya. Ya. Nah, dari kelasnya. Kelasnya apa? Misalnya manajemen kesehatan atau kesadaran kesehatan, ya. Dari kesadaran kesehatan itu diagnosisnya apa? Gitu, ya. Oke. Nah, kalau dari rumusan diagnosis ini bisa kelihatan ya mana yang aktual, mana yang risiko, mana yang potensial, ya. Kalau ini gaya hidup monoton, ini aktual. Ya. Sindrom kelemahan lansia, ini aktual, ya. Risiko sindrom kelemahan lansia, berarti ini jenisnya diagnosis risiko, ya. Defisiensi kesehatan komunitas, berarti ini aktual apa risiko apa potensial? Defisiensi kesehatan komunitas. Aktual, Bu. Aktual, ya. Ada defisiensi ya. Aktual, ya. Jadi bisa dibedakan ya, mana yang aktual, mana yang risiko. Nah, kalau yang ini kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan diri. Ini bunyi dari jenis diagnosis Promosi kesehatan, Bu. Iya benar ya. Jadi rumusan diagnosis yang promosi kesehatan. Kalau yang risiko-risiko ya berarti masih risiko gitu ya. Oke. Itu dia ya. Kalau ini contohnya ya, contoh analisis data ya. Nah, contoh analisis datanya ya. Oh, nggak tampil ya di sini ya. Saya share dulu ya. O dan DS ya, data objektif, data subjektif gitu ya. Hasil observasi, hasil angket, hasil forum komunitas ya. Nah, harusnya juga ditambahkan juga gitu ya, data hasil. Nah, masalah keperawatan komunitasnya ini ya, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Tadi kan ada ya. Nah, datanya ini ya, hasil observasi terlihat beberapa remaja di Desa Permata Baru merokok di pasar, warung-warung warga dan beberapa tongkrongan. Hasil anketnya 75% anggota keluarga merokok. Persentase remaja merokok ada 9% ya, merokok di luar rumah dan 8% dalam rumah. Persentase remaja yang menghisap lem airborne ini 4%. Oke, jadi bisa kelihatan di sini bahwa perilaku kesehatan cenderung beresiko khususnya pada kelompok umum. Berarti ya ini ya. Nah, tokoh masyarakat menyatakan sering melihat anak remaja merokok, anak ikatan remaja masjid menyatakan remaja jarang sekali mengikuti kegiatan keagamaan. Ya, itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Memang belum terjadi sesak napas ya, belum terjadi angka angka kematian akibat paru, memang belum ada ya data di anketnya ya. Tapi kalau dibiarkan merokok terus-menerus, maka
yang terjadi akan jadi masalah gitu ya, akan jadi masalah aktual. Kalau ini masih beresiko gitu ya. Perilaku kesehatan cenderung beresiko ya. Itu masalah komunitasnya. Terus ini misalnya DO-nya saluran pembuangan air pembuangannya tidak lancar, sampah terlihat berserakan di saluran air dan juga semak-semak, hanya sebagian rumah yang ada tempat penampungan sampah sementara. Selokan atau saluran air terhambat oleh sampah tanah dan tanaman. Rumput liar menutupi selokan. Oke, hasil angketnya 62% responden membuang sampah dengan cara diangkut petugas, 31% dibakar, 4% dibiarkan berserakan, ya, dan 3% ditimbun, ya. Ini terus diagnosis keperawatan komunitasnya pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ya. DS-nya dari forum komunitas didapatkan penduduk masih ada yang memilih membuang sampah sembarang tempat karena tidak ada tempat penampungan untuk membuang sampah. Beberapa warga mengatakan sampah mereka diangkut oleh tukang sampah keliling dan ada yang dibakar. Oke. Ya. Ya, jadi pemeliharaan kesehatan tidak efektif karena ini masalahnya sampah. Ya. Oke, terus ini dalam satu wilayah yang sama gitu ya. Jadi ada beberapa diagnosis yang bisa diangkat gitu ya. Nah, analisis datanya tabelnya seperti ini, ada nomor, ada data, ada masalah keperawatannya apa. Ya. Defisit kesehatan komunitas. Tadi kan ada ya sebelumnya ya. Nah, itu. Jadi ambil diagnosisnya dari mana itu tadi yang tinggal memilih saja ya. Kira-kira data yang sudah Anda dapatkan ya, itu mendukung masalah keperawatan yang mana ya. Nah, baca definisinya di dalam buku diagnosis Nanda ini ya. Oke. Itu ya yang perlu Anda ketahui ya. Oke. Nah, jadi bisa saja ya. Nah, kalau di sini ini contoh yang kakak tingkatnya yang kemarin ya. Nah, di sini bisa satu wilayah ada 6 ya. Ada 6 ininya. Apa sih namanya? Diagnosisnya ya. Nah, ini defisit kesehatan dengan ya salah ya. Nah, ini misalnya defisit pengetahuan mengenai pemeliharaan sumber air ya. Terus defisit pengetahuan mengenai pendidikan seksual pada siswa SLB. Nah, karena di desa tersebut ada SLB ya. Nah, kakak tingkatnya juga mengkaji di SLB tersebut apa yang terjadi gitu ya. Defisit pengetahuan mengenai pendidikan seksual pada siswa di SLB Negeri Ogan Ilir ya. Bisa saja di satu wilayah kerja itu ya, setelah dilakukan pengkajian ada banyak sekali masalah keperawatan yang bisa ditegakkan. Nah, langkah selanjutnya ya, setelah diagnosis ini selesai nih ya, diagnosis. Apa selanjutnya? Harus ya didahului dengan kalau dibilang tuh kalau kita tidak punya kegagalan ya. Jadi harus direncanakan dulu gitu ya. Apa yang mau dilakukan, ditulis dulu baru kemudian dilaksanakan. Itu yang baiknya ya dalam proses asuhan keperawatan karena perencanaan ini sesuatu yang wajib ya dilakukan ya. Oke. Rencana intervensi ya. Kalau di sini dijadikan satu pokok bahasan ya, intervensi, implementasi dan evaluasi. Nah ya, mulai dari intervensi keperawatan komunitas ya. Perencanaan yang disusun dalam berorientasi pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan dan manajemen krisis ya. Dalam menyusun perencanaan keperawatan kesehatan komunitas terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Nah ya, jadi dalam menyusun perencanaan ya ada langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya apa saja? Nah ya, langkah yang pertama adalah menetapkan prioritas. Ya, apa yang dimaksud prioritas? Penetapan prioritas masalah perlu melibatkan masyarakat atau musyawarah atau masyarakat ya.
musyawarah masyarakat ya. Masyarakat akan memprioritaskan masalah yang ada dengan bimbingan atau arahan perawat kesehatan komunitas. Kemudian proses menetapkan prioritas tersebut disebut dengan scoring. Nah, langkah yang pertama dalam menyusun perencanaan intervensi yaitu menetapkan prioritas ya. Jadi prioritas itu apa artinya? Namanya prioritas itu apa? Apa yang dimaksud dengan prioritas? Yang paling utama. Izin menjawab, Bu. Yang paling utama, iya. Yang paling utama kata Angga. Siapa yang lagi tadi yang mau izin menjawab? Natali, Bu. Mengutamakan, Bu. Iya ya. Jadi yang lebih utamanya yang mana? Nah ya, di dalam keperawatan komunitas kan tadi saya liatin ya. Dalam satu kali kita melakukan pengkajian, dalam satu wilayah itu bisa lebih dari satu diagnosis yang diangkat ya. Nah, diagnosis mana yang mau kita intervensi, diagnosis mana yang mau kita lakukan implementasi lebih dahulu. Nah, itulah yang dinamakan prioritas gitu ya. Jadi penetapan prioritas itu adalah cara kita ya menetapkan mana diagnosis yang harus diselesaikan terlebih dahulu dari sekian banyak diagnosis yang kita angkat gitu ya. Nah dalam perawatan komunitas seperti itu ya, penetapan prioritasnya berdasarkan scoring ya. Nah kalau di keperawatan anak, di keperawatan maternitas, gawat darurat itu juga ada ya penetapan prioritasnya, tapi tidak di scoring ya. Jadi prioritas yang harus diselesaikannya itu berdasarkan apa ya? Yang mengancam jiwa itu yang diprioritaskan terlebih dahulu ya. Kalau di keperawatan individu. Nah, kalau di keperawatan kita menentukan nah ya, kalau di keperawatan individu gitu ya, itu adalah persen perawat menentukan mana prioritas ya, mana yang mengancam jiwa ya. Itu yang kemudian dilakukan intervensi pertama gitu, yang utama. Nah ya, itu kalau di keperawatan individu. Tapi kalau di keperawatan komunitas kita menetapkan prioritasnya ini bersama-sama dengan masyarakat gitu ya. Jadi kita ajak mereka masyarakat ya untuk juga menetapkan prioritas mana yang mau didahulukan ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Masyarakat atau komunitas akan memprioritaskan masalah yang ada ya dengan bimbingan atau arahan dari perawat. Nah, bentuknya seperti apa? Scoringnya bisa kita lihat ini. Ya, nggak muncul ya kalau di Zoom-nya. Bisa langsung nggak bisa langsung ini ya. Ini contoh scoring dari masalah keperawatan yang kita lihat tadi ya, yang ada di apa sih namanya, yang dirumuskan oleh kakak tingkatnya tadi. Kan ada 6 ya, ada 6. Nah ya jadi tabelnya seperti ini ya. Jadi ada nomor, ada masalah keperawatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai K. Kemudian totalnya apa, prioritasnya apa? Prioritasnya prioritas kemana? Apa? Prioritas keberapa jadinya? Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan masalah keperawatan tadi yang sebelumnya ada di analisis data? Ya. Oke. Masalah keperawatan tadi yang sebelumnya ada di analisis data, di tabel analisis data paling kanan itu adalah masalah keperawatan. Itu yang ditulis di kolom masalah keperawatan di scoring ini. Ya. Nah, setelah itu ada kolom A, B, C, D, E sampai K. Apa itu? Nah, ini keterangannya. Nah, ya. A itu risiko terjadi, B itu risiko parah, C potensial untuk pendidikan kesehatan, D minat masyarakatnya, E mungkin diatasi, F sesuai dengan program pemerintah, G tempat, H waktu gitu ya. I ini maksudnya gitu ketersediaan tempatnya ya, ketersediaan waktu, ketersediaan dana,
ketersediaan fasilitas kesehatan dan sumber daya gitu ya. Terus keterangan angkanya 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup ya, 4 tinggi. Nah, jadi bisa di scoring gitu ya. Nah, jadi kalau 4 itu tinggi, kalau 1 paling rendah. Kurangnya ini ya, satunya lagi sangat tinggi. Ditambahin aja ya, nanti di yang udah saya bagiin. Oke, sangat tinggi. Jadi ada keterangannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana caranya men-scoring tadi ya, kita bersama-sama ya dengan masyarakat. Nah, ya, misalnya untuk perilaku kesehatan cenderung berisiko. Tadi kan masalah yang pertama ini adalah masalah merokok ya pada remaja. Ya. Nah, merokok nih ya pada remaja kalau dilihat dari analisis data ini. Itu apa tadi? Di sini risiko gitu ya. Apa sih namanya masalah ini gitu ya. Risiko terjadi menjadi apa ya? Risiko untuk menjadi penurunan kesehatan. Nah, gitu. Ya, sangat berisiko kah gitu ya. Atau misalnya rendah risikonya ya atau cukup ya. Nah, itu. Tuh. Kan keterangannya sangat rendah, cukup tinggi, sangat tinggi gitu ya. Ya, jadi ini ya, misalnya masyarakatnya iya ini tuh sangat-sangat urgent gitu ya untuk diatasi karena kalau tidak diatasi itu sangat berisiko misalnya terjadi penurunan kesehatan. Maka skornya kita 4 ya, tinggi gitu. Ya, untuk risikonya. Terus yang B itu apa? Risiko parah. Ya, risiko atau tingkat keparahannya, ya. Keparahan ini misalnya bisa diukur dengan banyaknya tadi ya persentase-persentasenya tadi ya. Dan cukup lumayan tinggi itu ya untuk keparahan dari perilaku merokok pada remaja. Kan tadi tinggi gitu ya hasil angketnya ya. Oke, banyak gitu ya yang merokok. Jadi misalnya dikatakan bahwa ini tinggi gitu ya, bisa dikasih skor 4. Nah ya, potensial untuk pendidikan kesehatan. Nah ya, ini kalau dilakukan pendidikan kesehatan masih potensi nggak masyarakatnya atau kelompok umur tersebut untuk menerima informasi dari kita. Nah ya, kalau kemarin apa sih namanya ada temannya ya yang nanya kalau nggak salah, Ibu gimana ya kalau misalnya kita mau melakukan intervensi pada kelompok umur remaja ya, padahal ini sangat susah untuk dikumpulkan gitu ya. Kemudian mereka juga karena pakai lem Aibon gitu ya, jadi apa ya kecerdasan mereka menurun ya, cenderung tidak nyambung gitu ya. Apa sih namanya terjadi penurunan kecerdasan gitu ya. Gimana jadi? Nah itu yang dimaksud dengan ini tadi ya, dengan potensial untuk pendidikan kesehatan. Nah itu yang dimaksud ya. Jadi kalau kayak gitu, kalau tadi kasusnya kayak temannya yang nanya kemarin, berarti potensial untuk dilakukan pendidikan kesehatannya sangat rendah gitu. Jadi bisa skornya 1. Kalau ini dikasihnya skornya 4. Tuh. Ya. Oke ya. Jadi demikian seterusnya. Yang D ya, yang D minat masyarakat. Nah, minatnya bagaimana ya? Terus mungkin nggak itu untuk diatasi? Kalau sangat mungkin untuk diatasi, maka dia kasih skornya 5 harusnya ya. Sangat tinggi ya. Terus F sesuai dengan program pemerintah. Nah, ada nggak program pemerintah ya yang mendukung ya aturan tentang merokok ini? Ya. Kalau ada harusnya ya sangat tinggi gitu ya yang berlaku di daerah tersebut. Itu ya. Sampai yang K. Yang K itu adalah sumber daya. Nah, sumber daya di sini adalah sumber daya manusianya gitu ya yang ada di situ. Ya. Yang bisa melakukan pendidikan kesehatannya itu bagaimana. Nah, nanti
Kalau sudah di scoring ya bersama-sama dengan masyarakatnya di scoring gitu ya. Dengan skornya itu 1 sangat rendah sampai dengan 5 itu sangat tinggi ya. Nanti totalnya dijumlahkan. Nah, dari total yang dijumlahkan ini baru ketahuan ya. Mana prioritas pertama, mana prioritas kedua sampai dengan prioritas ke-6 ya. Paling tinggi jumlah totalnya berarti itulah ya yang akan kita dahulukan sebagai prioritas gitu ya. Kalau di sini dari 6 masalah keperawatan, dari 6 masalah keperawatan yang paling tinggi total nilainya adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Ini ya 42 totalnya ya. Tadi pemeliharaan kesehatan tidak efektif ini berhubungan dengan sampah kalau tidak salah ya, di analisis datanya tadi ya. Nah, ada sampah dan saluran air dan got tadi ya, yang penuh rerumputan dan sampah ya. Nah, itu. Jadi itu yang dijadikan prioritas ya. Jadi itu yang akan dilakukan intervensi pertama kali. Gitu. Ya, di komunitas. Karena kalau misalnya langsung semuanya harus diintervensi dalam satu waktu itu tidak mungkin ya. Jadi pilih dulu mana yang prioritas ya, yang akan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat ya. Oke, ingat lagi prinsipnya kalau dalam intervensi keperawatan komunitas, prinsipnya adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat ya. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat gitu ya. Jadi mulai dari pengkajian kita melibatkan masyarakat gitu ya. Mulai kemudian penetapan prioritas kita juga melibatkan masyarakat sampai dengan penyusunan intervensi selanjutnya nanti ya juga semuanya melibatkan masyarakat. Ya, implementasinya pun melibatkan masyarakat ya. Sampai dengan evaluasi semuanya ya. Oke. Ini ya untuk menentukan prioritas. Nah, itu baru step yang pertama. Langkah yang pertama adalah menyusun menyusun perencanaan ya, intervensi. 1, tetapkan prioritas terlebih dahulu ya. Caranya dengan melakukan scoring seperti ini ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bu, Ya, silakan. Ya, Lina. Kan Bu, untuk yang scoring-nya itu melibatkan masyarakat ya Bu, sesuai dengan bimbingan dan arahan dari perawat. Nah Bu, kalau misalnya melibatkan masyarakat itu kan apakah masyarakatnya itu banyak gitu Bu? Kalau misalnya masyarakatnya banyak terus pendapat mereka berbeda-beda sama scoring ini, gimana cara mengatasinya Bu? Makasih Bu. Iya, terima kasih Lina ya. Jadi benar ya. Bagaimana caranya ya kita scoring? Di dalam keperawatan komunitas itu kita ada masanya kita melakukan musyawarah. Musyawarah itu dilakukan kapan? Setelah diagnosis keperawatan tegak. Nah, ya, diagnosis keperawatan tegak artinya sudah dilakukan Sudah dilakukan pengkajian, analisis data, kemudian kita dapatlah diagnosis ya. Nah, diagnosisnya apa? Misalnya ada 6 tadi diagnosis ini. Setelah penegakan diagnosis, apa yang dilakukan perawat komunitas kemudian? Ya, ada kita yang namanya MMD. Ya, MMD itu apa? Musyawarah Masyarakat Desa. Ya, atau ada juga yang menyebutnya dengan lokakarya mini atau lokmin. Ya, nah jadi musyawarah masyarakat desa itu ketika ya seluruh lapisan masyarakat kita undang di dalam satu forum ya. Bisa seluruh masyarakat, bisa yang mewakili saja, bisa. Ya. Tapi kita kumpulin di dalam satu forum lagi, ya. Kalau pas forum komunitas itu adalah tujuannya untuk menggali, mengkaji informasi atau masalah kesehatan, kalau di MMD ya, di MMD di musyawarah masyarakat desa, kita bukan lagi menggali data, ya. Bukan lagi melakukan pengkajian, enggak. Tapi kita memaparkan diagnosis kita. Bapak Ibu, kemarin kami sudah melakukan pengkajian ya. Datang ke rumah Bapak Ibu langsung gitu ya. Kemudian kami berjalan-jalan, kemudian kami melakukan wawancara gitu ya. Kemudian kami menyebarkan kuesioner. Nah, hasilnya ya hasil dari kami melakukan pengkajian itu ya kami simpulkan ada 6 masalah ya yang ada di desa ini. Nah, gitu ya pada saat MMD itu pembukaannya itu seperti itu ya. Pada saat MMD ya. Jadi kita kumpulkan ya untuk bermusyawarah. Nah,
Dari 6 ini Bu, Bapak Ibu, dari 6 ini kita akan menentukan prioritas, ya. Mana masalah yang mau kita atasi lebih dahulu. Nah, gitu ya, di dalam forum MMD itu kita ngomongnya seperti itu, ya. Nah, jadi kata Lina tadi, bagaimana Bu kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat gitu ya pada saat musyawarah. Ya namanya musyawarah ya seperti itu gitu ya. Musyawarah di gedung DPR pun ya seperti itu, ya. Oke, kan kalau di dalam PPKN kita udah belajar ya, musyawarah untuk mufakat ya. Jadi memang tidak mudah ya menemukan kata mufakat itu tidak mudah ya. Nah, yang dilakukan pertama kali apa? Diskusi dulu ya, musyawarah, kemudian nanti apa sih namanya? Didapatkan satu suara. Nah, gitu ya, didapatkan satu suara. Nah, bagaimana kalau tidak menemukan satu suara, tidak menemukan mufakat pada saat musyawarah atau berdiskusi bersama itu, misalnya tidak terdapat kata mufakat. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kalau musyawarah yang ada di dalam pikiran Anda aja? Kalau kita musyawarah, kita berkumpul bersama-sama, kita mau menetapkan prioritas mana, ya. Terus pada saat musyawarah itu, pada saat diskusinya alot, misalnya lama banget ya, nggak putus-putus, nggak mufakat, ya. Apa yang dilakukan? Voting ya, Bu. Voting, Bu. Iya, voting, iya benar ya, voting ya. Nah, voting mudahnya bagaimana ya? Suruh mereka angkat tangan ya. Siapa yang setuju misalnya ya? Tung nanti ya. Nah, gitu. Suruh mereka angkat tangan aja ya. Oke. Nanti bisa dilihat ya, mana suara yang paling banyak. Itulah ya yang menjadi keputusan. Gitu ya. Oke, jadi dalam merumuskan apa sih namanya prioritas ini ya, menyusun perencanaan ini ya, kita melibatkan masyarakat ya, dengan cara kita mengumpulkannya dalam satu musyawarah, disebutnya sebagai musyawarah masyarakat desa gitu ya. Dilakukan setelah diagnosis tegak ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak lanjut ya. Ini baru step yang pertama dalam melakukan. Ini masih berapa menit lagi ya, host ya? Masih berapa menit lagi? Hostnya mana? Nggak tahu, Bu, karena nggak ada tulisannya, Ibu, di sini. Oke, nggak ada tulisannya. Jadi sebelum lanjut ya, saya udah buka slot ya untuk sebenarnya kan ini dua pertemuan ya. Dua pertemuan, satu pertemuan diagnosis gitu ya. Yang kedua yang ini ya, intervensi, implementasi dan evaluasi. Nah, untuk pertemuan yang kedua saya udah buka slot untuk Anda bisa ini ya. Kalau tadi slot yang pertama absennya mulai 7.40 ya. Nah, kalau yang kedua ini saya udah buka absennya mulai pukul 9. Jadi ini udah 9:05 ya. Saya stop dulu ya Zoom-nya ya. Silakan Anda absen terlebih dahulu. Nanti 9